Bab 2281, tidak ada berita tentang Astan. Dalam kehampaan yang tak terbatas, ada tempat yang tidak diketahui. Farah duduk bersila di kehampaan, dan cahaya putih muncul dari tubuhnya. Dia menggunakan energi internalnya untuk menyembuhkan luka-lukanya, dan beberapa bekas luka di tubuhnya mulai pulih, tetapi dia menderita cedera internal, dan akan memakan waktu yang sangat lama baginya untuk pulih. Julian juga mengikuti. Melihat Farah sedang sembuh, dia tidak mengganggunya. Dia juga berdiri di samping, mengaktifkan teknik meridian darah untuk meningkatkan kekuatan darahnya. Peningkatan teknik meridian darah relatif lambat. Sekarang jika dia ingin meningkat dengan cepat, satu-satunya cara adalah terus-menerus menyerap ramuan dari langit dan bumi. Ketika garis keturunan meningkat ke titik ekstrim dan tidak dapat lagi ditingkatkan dengan energi langit dan bumi, efek dari teknik meridian darah akan terwujud. Setelah waktu yang tidak diketahui, Farah berhenti. Dia berdiri di kehampaan tak berujung, menatap kehampaan kelabu dengan linglung. Julian juga menghentikan latihannya untuk sementara, lalu berdiri dan datang ke sisinya, tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Farah menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata lembut, tidak apa-apa. Meski dia berkata begitu, ekspresinya dipenuhi kesedihan. Pada saat itu, dia bagaikan seorang anak tunawisma, dengan keputusasaan di matanya dan ketidakberdayaan di wajahnya. Julian mengganti topik pembicaraan dan bertanya, kemana kita akan pergi selanjutnya? Farah menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang, dan menenangkan suasana hatinya. Setelah beberapa saat, dia berkata, sembunyikan identitasmu dan berkonsentrasilah pada kultivasi. Dia hanya mengatakan beberapa kata sederhana. Akan tetapi, beberapa kata pendek ini mengandung niat membunuh yang tak terbatas. Julian berkata, bahkan jika Anda ingin menyembunyikan identitas dan berlatih, Anda tetap harus menemukan tempat. Anda tidak dapat berada dalam kekosongan yang tak berujung ini. Tidak ada energi dalam kekosongan yang tak berujung ini. Bagaimana Anda bisa berlatih? Farah juga tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Dulu ia tak pernah menyangka akan terombang-ambing dalam kehampaan tak berujung ini. Sekarang, dia harus merencanakan masa depan. Dia harus berlatih keras, berlatih dengan konsentrasi, dan kembali ke alam abadi untuk membalas dendam. Ayo pergi ke alam atas. Setelah berpikir sejenak, Farah berkata, di antara 9 alam tak berujung, kekuatan alam abadi adalah yang terendah, dan langit atas adalah yang terjauh dari alam abadi. Aku akan memasuki alam langit atas dengan nama samaran dan berlatih di alam langit atas. Baiklah, Anda yang memiliki keputusan akhir. Julian berkata dengan lembut. Dia tidak punya pendapat tentang kemana harus pergi. Dia tidak dapat lagi tinggal di alam kekacauan, maka Ali mengirimnya keluar dari alam kekacauan dan keluar dari alam tersebut. Dia datang ke dunia luar untuk tujuan berkultivasi. Yang kedua adalah untuk mengetahui niat sebenarnya dari orang luar kuat yang menyerang Chaos Domain saat itu. Baginya, di mana saja baik-baik saja. Ayo pergi. Farah melirik Julian dan berkata, akan memakan waktu lama untuk pergi ke wilayah langit atas bahkan dengan kekuatanmu saat ini. Julian hanya tahu bahwa Endless memiliki 9 wilayah, dan dia tidak tahu detailnya. Dia memberi isyarat untuk mengajak dan berkata, pimpin jalan. Farah tidak berkata apa-apa, tubuhnya melintas dan menghilang dari tempat itu. Dia melakukan perjalanan melalui kehampaan tak berujung dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun kecepatannya sangat cepat, itu tidak ada apa-apanya bagi Julian, yang telah berkultivasi hingga mencapai kondisi bebas dan mudah. Julian mampu mengejar Farah dengan menggunakan kemampuannya yang bebas dan tak terkendali. Apakah kamu sedang membaca mantra bebas dan mudah? Apakah kamu dari alam langit? Suara yang menyenangkan terdengar dari kehampaan kelabu yang tak berujung. Farah dulunya adalah orang suci dari alam abadi. Dia berpengetahuan luas dan berpengalaman, dan dia mengetahui beberapa keterampilan tak terkalahkan dan kekuatan magis dari 9 alam tak berujung. Namun, dia belum pernah melihat kebebasan dan kemudahan yang sesungguhnya, jadi dia hanya menebak-nebak. Oh, mendengar ini, Julian terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bebas dan mudah. Apakah kamu pernah menonton Bebas dan Mudah? Farah menjawab, aku belum pernah melihatnya. Aku hanya membaca tentangnya di buku-buku kuno. Ada seorang manusia hebat yang tinggal di Gunung Astan di wilayah Changkyong. Keahliannya yang unik adalah bebas dan mudah. Buku-buku kuno mencatat bahwa bertahun-tahun yang lalu, sesepuh manusia ini mendaki Gunung Changkyong dan menantang penguasa wilayah Changkyong. Meskipun ia dikalahkan, ia menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Sayang sekali bahwa setelah pertempuran itu, manusia hebat ini tinggal menyendiri di Gunung Astan dan tidak pernah muncul lagi. Julian menarik napas dalam-dalam. Bebas dan mudah, ini adalah keterampilan unik yang diciptakan oleh Astan. Sebelum pergi, Ali mengatakan bahwa ketika keretakan muncul di tengah kekacauan, Astan yang terluka parah menggunakan kekuatan Astan dan melarikan diri ke dunia luar untuk menyelamatkan hidupnya. Dia memiliki tujuan lain datang ke dunia luar, yaitu untuk menemukan Astan. Farah melanjutkan, ketika kamu menggunakan kekuatan magismu, tidak ada fluktuasi kekuatan Tao, juga tidak menyebabkan fluktuasi apapun di ruang angkasa. Ini sangat mirip dengan kehidupan bebas dan tak terkendali yang tercatat dalam buku-buku kuno. Julian tersenyum dan berkata, ini hanyalah teknik rahasia unik kita.
Bagaimana bisa semudah dan sebebas itu? Namun, saya sangat tertarik dengan teknik yang semudah dan sebebas yang Anda sebutkan, dan saya tertarik dengan sesepuh manusia yang Anda sebutkan. Bisakah Anda memberitahu saya lebih banyak tentang dia? Julian ingin tahu lebih banyak tentang Astan. Farah menggelengkan kepalanya dan berkata, itu sudah lama sekali, aku tidak tahu detailnya, aku hanya membaca beberapa catatan di buku-buku kuno, yang ku tahu hanya sesepuh manusia ini pergi ke Gunung Changkyong dan menantang orang terkuat ketiga di 9 alam tak terbatas, penguasa domain Changkyong, dan akhirnya dikalahkan. Mengenai apakah dia masih hidup atau sudah meninggal, aku tidak tahu. Namun kemudian, ada berita dari dunia luar bahwa sesepuh manusia ini tinggal menyendiri di Gunung Astan di domain Changkyong. Hos. Setelah mendengar ini, Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Seperti yang diharapkan, Astanlah yang menciptakan dunia yang bebas dan mudah. Dia benar-benar menantang penguasa domain langit yang menduduki peringkat ketiga di antara 9 domain tak berujung. Namun, dia tidak menyangka Astan akan dikalahkan. Sejauh pengetahuannya, kekuatan Astan di puncaknya adalah yang terkuat di domain kekacauan. Hanya sedikit yang mampu bertarung dengannya. Mungkin ada beberapa orang yang dapat bertarung dengannya, tetapi hampir tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkannya atau bahkan membunuhnya di seluruh Chaos Domain. Astan terluka ketika dia datang ke dunia luar, tetapi karena dia pergi untuk menantang penguasa wilayah langit, luka-lukanya pasti sudah pulih dan kekuatannya telah mencapai puncaknya. Penguasa langit ini sungguh mengerikan. Julian diam-diam khawatir. Jika penguasa domain langit muncul di Chaos dan ingin menghancurkan Chaos, siapakah di seluruh Chaos yang dapat menolaknya? Dalam kehampaan yang tak berujung, Julian dan Farah tidak berbicara, dan kehampaan kembali sunyi lagi. Julian sekarang telah mengetahui beberapa informasi umum tentang Astan, tetapi sekarang bukan saatnya untuk bertemu Astan. Jika Astan diketahui berasal dari kekacauan dan sekarang dipenjara di Gunung Astan, maka ia akan masuk ke dalam perangkap jika ia pergi ke sana. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatan kita, setidaknya mampu melindungi diri kita sendiri sebelum kita pergi menemui Astan. Julian mengikuti Farah dan melakukan perjalanan cepat melalui kehampaan yang tak berujung. Mereka melakukan perjalanan selama beberapa zaman tanpa istirahat. Endless benar-benar terlalu besar. Jika kau mencapai kekuatan Julian, kau bisa melintasi Chaos Realm hanya dengan satu pikiran. Akan tetapi, setelah tiba di Infinity, butuh beberapa zaman untuk muncul di dekat alam atas. Selama masa-masa itu, dia juga berlatih. Meskipun dia tidak memiliki ramuan langit dan bumi sebagai energi, dengan mengandalkan sutradara, kekuatan garis keturunan barunya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Sekarang dia telah menembus tingkat kaisar dan mencapai tingkat dewa leluhur, tetapi itu merupakan garis keturunan dewa leluhur tingkat terendah. Bab 2282, Perpisahan. Setelah beberapa zaman, Julian dan Farah melintasi kehampaan tak berujung dan muncul di daerah di mana alam atas langit berada. Aku bisa merasakan keberadaan surga. Kita seharusnya dekat dengan alam surga, kan? Dalam kehampaan tak berujung, Julian tiba-tiba berhenti. Farah juga berhenti, merasakan keadaan sekitar sejenak, dan berkata, baiklah, kita sudah dekat dengan alam langit atas. Begitu kita sudah dekat dengan alam langit atas, aku tidak bisa lagi dipanggil Farah. Mulai sekarang, aku akan dipanggil Mosa. Saat dia mengatakan ini, wajah Farah tiba-tiba berubah muram, seolah-olah pada saat ini, dia tiba-tiba berubah menjadi makhluk hidup lainnya. Julian juga memperhatikan perubahan ini pada dirinya. Namun, dia tidak banyak bicara. Jadi apa rencanamu selanjutnya? Julian bertanya. Farah berkata, wilayah langit atas adalah tempat yang sangat rumit. Sekte ortodoks di wilayah langit atas adalah sekte langit atas. Di atas langit atas, duduklah penguasa wilayah langit atas. Kekuatannya tak terduga dan dia berada di peringkat kedua di antara 9 wilayah tak terbatas. Di wilayah langit atas, ada juga sekte yang sangat jahat bernama Paviliun Tianmo. Kali ini, aku datang ke sini untuk Paviliun Setan Surgawi. Ketika Julian mendengar ini, dia sedikit tertegun. Paviliun Setan? Dia menatap Farah. Nama sekte ini kedengarannya bukan hal yang baik. Ya, itu adalah Paviliun Setan Surgawi. Farah berkata dengan ekspresi muram, ada desas-desus bahwa selama kamu memiliki kekuatan, kamu bisa mendapatkan semua yang kamu inginkan di Paviliun Iblis Surgawi. Aku ingin melawan balik ke domain abadi, dan aku membutuhkan kekuatanku sendiri. Aku hanya bisa bergabung dengan Paviliun Iblis Surgawi, bangkit di Paviliun Iblis Surgawi, dan menempati tempat di Paviliun Iblis Surgawi. Apapun. Julian tidak banyak berusaha membujuknya. Untuk makhluk yang penuh kebencian, Farah tidak akan mendengarkan apapun yang dia katakan. Dan kamu? Farah menatap Julian dan berkata, kamu orang yang jujur. Tidak pantas bagimu untuk pergi ke tempat seperti Paviliun Iblis Surgawi yang penuh tipu daya. Jika kamu tidak punya tujuan, kamu bisa pergi ke Sekte Langit Atas. Sekte Langit Atas adalah sekte ortodoks di dunia dengan keterampilan unik yang tak terhitung jumlahnya. Jika kamu bisa bangkit di Sekte Langit Atas, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan terlarang yang tak terkalahkan dari Sekte Langit Atas. Julian benar-benar tidak punya rencana kemana harus pergi. Dia hanya ingin mencari tempat di mana dia bisa berlatih dengan tenang. Dia harus banyak berlatih sekarang.
Garis keturunan barunya perlu dikembangkan, dan ranah kultivasinya juga perlu dikembangkan, karena ranahnya sendiri sekarang tidak terlalu tinggi, dan dia baru saja memasuki Hengji Dao. Dia masih harus berlatih banyak keterampilan yang unik. 9 suara kekacauan yang direkam dalam Sutra Suci Kekacauan, Sutra Hati Asli, dan Bebas dan Tak Terkekang. Pemahamannya tentang yang bebas dan tak terkekang baru pada tahap awal. Yang lebih penting lagi adalah dia juga perlu mengolah wilayah kebebasan. Atau aku akan mengikutimu. Julian menatap Farah. Dia dan Farah telah bepergian bersama selama beberapa zaman. Selama beberapa zaman terakhir, dia telah merasakan berkali-kali bahwa ada sesuatu yang salah dengan Farah, dan aura Farah telah berubah secara tak terlihat. Lupakan. Farah menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, sudah kubilang pavilion iblis surgawi tidak cocok untukmu. Kau harus pergi ke sekte langit atas. Aku harus mengingatkanmu untuk tidak menggunakan keterampilan unikmu di depan makhluk lain. Meskipun kau mengatakan itu tidak mudah dan bebas, kekuatan sihir semacam ini yang dapat dengan bebas bergerak melalui kehampaan tanpa menyebabkan fluktuasi spasial terlalu mengerikan. Begitu digunakan, jika diingat oleh orang kuat lainnya, itu akan merepotkan. Farah memberikan pengingat yang baik. Karena dia sudah berkata demikian, Julian tidak memaksanya. Dia berkata, kalau begitu, aku akan pergi ke sekte langit atas dan berlatih sebentar. Ngomong-ngomong, kita seharusnya punya kesempatan untuk bertemu lagi, kan? Julian menatap Farah. Farah menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak tahu bagaimana nasibnya masa depan. Lebih baik tidak bertemu. Aku mungkin akan bersikap acuh tak acuh terhadap saudara-saudaraku di masa depan. Aku tidak punya teman dalam hidupku. Mungkin hanya kaulah temanku. Biarkan persahabatan ini tetap berada dalam ingatanku selamanya. Setelah Farah selesai berbicara, tubuhnya menghilang dari pandangan Julian. Sosok itu telah menghilang, tetapi suaranya masih bergema di area itu. Terima kasih telah menyelamatkanku. Jika bukan karenamu, aku tidak akan selamat dari pengepungan musuh. Terima kasih telah menemaniku selama beberapa waktu. Sekarang kita harus berpisah. Mungkin kita tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Aku tidak punya apapun untuk diberikan kepadamu sebelum kamu pergi. Aku akan memberimu buku rahasia abadi dan tertinggi milikku. Meskipun buku rahasia abadi tidak dapat dibandingkan dengan teknik terlarang dari Sekte Langit Atas, buku ini juga merupakan keberadaan yang terkenal di 9 alam tak berujung. Akan tetapi, orang-orang kuat di alam abadi kini sedang mengejar buku rahasia abadi ini. Kamu harus berhati-hati saat berlatih, dan berhati-hati saat melawan musuh. Makhluk apapun yang telah melihatmu menggunakan kekuatan magis buku rahasia abadi tidak boleh dibiarkan hidup. Suara Farah semakin melemah, dan akhirnya menghilang sepenuhnya dalam kehampaan tak berujung. Julian mengambil buku rahasia yang melayang, melihat ke tempat Farah menghilang, dan bergumam pelan, aku punya firasat bahwa kita akan bertemu lagi, tetapi aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi, dan aku tidak tahu kau akan menjadi apa saat kita bertemu lagi nanti. Aku harap kau tidak membiarkan kebencian menghancurkan hati nuranimu. Julian melihat semua perubahan pada Farah. Dia juga bisa menebak bahwa selama beberapa zaman sejak dia datang ke alam langit atas, Farah diam-diam telah mempraktikkan beberapa keterampilan sihir yang menakjubkan, atau beberapa teknik jahat. Namun dia tidak menghentikannya, dan dia tidak dapat menghentikannya. Dia menyimpan buku rahasia abadi yang diberikan oleh Farah. Dia tidak berlatih dan bahkan tidak mempelajarinya. Karena sekarang dia masih harus banyak berlatih, dan dia perlu melakukannya setahap demi setahap. Lalu dia pun menghilang dari tempat itu. Saat dia memasuki alam tertinggi, kekuatan Dao surgawi yang bisa dia rasakan menjadi semakin kuat, dan dia juga merasakan Dao yang kuat. Kemudian, beberapa alam semesta muncul dalam persepsinya. Daerah tempat dia berada adalah daerah terluar dari alam langit atas. Alam semesta yang ia rasakan tidak terlalu kuat. Hukum-hukum alam semesta ini sangat lemah, begitu lemahnya sehingga bahkan dia dapat dengan mudah menghancurkan hukum-hukum alam semesta ini. Setelah melakukan perjalanan melalui kehampaan tak berujung selama beberapa zaman, dia merasa sedikit lelah. Setelah merasakan alam semesta, tubuhnya berkelebat dan ia memasuki alam semesta dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, banyak diantaranya dihuni oleh makhluk hidup. Tingkat budidaya makhluk-makhluk ini bervariasi dari yang kuat hingga yang lemah. Yang lemah hanyalah manusia biasa dan makhluk biasa. Yang kuat telah mencapai tingkat dewa leluhur. Tingkat kultivasi ini cukup kuat, mampu melakukan perjalanan melalui kekosongan tak berujung dan memasuki alam semesta lain, tetapi tidak dapat melakukan perjalanan melalui kekosongan tak berujung dan tidak dapat mencapai area inti alam surga atas. Julian juga sedikit kelelahan secara fisik dan mental, jadi dia tidak terburu-buru untuk pergi ke area pusat domain langit atas untuk saat ini. Sekarang dia ingin mencari tempat untuk beristirahat sejenak. Dalam kehampaan tak berujung, tidak ada energi, dan tingkat kultivasinya hampir tidak meningkat. Namun, setelah tiba di alam atas, dia sangat yakin bahwa kekuatannya akan meningkat dengan cepat. Bab 2283, Gua Air Bulan. Sebuah alam semesta di tepi alam langit atas. Setelah bepergian untuk waktu yang lama, Julian beristirahat sementara di alam semesta ini. Istirahat ini berlangsung selama 300 tahun. 300 tahun telah berlalu, dan tubuh serta pikirannya telah beristirahat. Setelah istirahat yang cukup, ia bersiap meneruskan perjalanannya ke area inti alam langit atas, menuju gerbang langit atas.
Dia berencana untuk berlatih tekun di gerbang langit atas selama beberapa waktu. Tepat saat dia hendak pergi, dia menemukan aura kuat memasuki alam semesta. Aura ini adalah aura orang yang sangat kuat. Hal ini membuat Julian sedikit tertegun. Tempat ini merupakan daerah paling terpencil di alam langit atas. Alam semesta di sini sangat lemah. Bagaimana orang sekuat alam Jidao bisa muncul di alam semesta ini? Bila sesuatu yang tidak biasa terjadi, pasti ada sesuatu yang salah. Di alam semesta kecil yang tidak diketahui, sosok yang ekstrim muncul. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Dalam keadaan normal, Julian tidak punya waktu luang untuk menonton kesenangan, tetapi sekarang dia tidak punya kegiatan apapun. Tubuhnya berkelebat dan menghilang di tempat. Saat berikutnya, dia muncul di sebuah planet yang relatif makmur di alam semesta, di sebuah kota yang makmur dan sebuah restoran. Julian duduk di lantai atas, dekat jendela, minum dengan santai. Seorang lelaki tua dan seorang pemuda muncul di jalan kuno di luar kota. Lelaki tua itu adalah lelaki tua berjubah hitam, dan wanita itu adalah seorang gadis muda berbaju hitam. Dia tampak sangat muda, sekitar 20 tahun. Namun, aura gadis itu sangat kuat, mencapai tingkat tertinggi. Tidak ada orang kuat di alam ekstrim di alam semesta ini, jadi mustahil untuk merasakan napas mereka. Hanya Julian yang bisa merasakannya. Guru, apakah benar-benar di daerah ini? Gadis bergaun hitam itu berkata, kita sudah mencarinya selama bertahun-tahun. Seharusnya tidak di daerah ini, kan? Orang tua itu berhenti sejenak dan berkata, tidak mungkin salah. Semua kekuatan besar telah berkumpul di daerah ini. Pasti di daerah ini, kita hanya mencoba peruntungan di sini. Dengan begitu banyak orang kuat berkumpul di sini, kita tidak memiliki kekuatan untuk mendapatkan keberuntungan di tanah yang diberkati. Gadis itu bertanya, ku dengar Ziwei dari Sekte Langit Atas juga muncul dan bertarung dengan orang-orang kuat dari Pavilion Tianmo. Pertarungan itu begitu sengit hingga langit runtuh dan bumi retak. Orang tua dan pemuda itu mengobrol saat memasuki kota. Meskipun Julian berada di kota, dia dapat mendengar percakapan mereka dengan jelas. Dia sedikit mengernyit dan bergumam pada dirinya sendiri, tanah yang diberkati. Tanah yang diberkati apa? Orang-orang kuat dari semua pihak berkumpul di sini, termasuk Ziwei dari Sekte Langit Atas dan orang-orang kuat dari Pavilion Tianmo. Julian tidak tahu tanah suci macam apa ini, tapi sesuatu yang bisa menarik orang-orang kuat dari Sekte Langit Atas dan Pavilion Tianmo jelas bukan hal biasa. Dia awalnya berencana untuk pergi dan menuju ke area inti alam langit atas dan gerbang langit atas, tetapi setelah menerima berita ini, dia memutuskan untuk tinggal sementara dan mengamati situasi secara diam-diam. Mari kita lihat apa yang disebut surga ini. Dia menetap sementara di alam semesta ini, diam-diam mengamati yang tua dan yang muda. Seiring berjalannya waktu, 3 tahun berlalu dalam sekejap mata. Dalam 3 tahun terakhir, banyak orang kuat telah muncul di alam semesta ini, sekitar 100 dari mereka. Makhluk-makhluk kuat yang muncul di alam semesta ini semuanya memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi, yang terendah adalah alam dao bumi, dan ada juga banyak makhluk kuat di alam dao surgawi. Kota yang ramai, kedai minuman yang mewah. Kedai itu dipenuhi orang-orang kuat dari seluruh wilayah langit atas. Orang-orang berkuasa ini berkumpul bersama dan semuanya membicarakan hal yang sama. Tanah yang diberkati gua air bulan akan segera muncul. Tidak seorang pun tahu di mana tanah suci gua air bulan berada. Begitu banyak orang kuat telah mencarinya selama begitu banyak zaman, tetapi mereka masih belum menemukannya. Kalaupun sudah ditemukan, hanya pakar tingkat atas yang bisa menemukannya. Mungkin sudah ditemukan, tapi rahasia intinya belum kami ketahui, jadi beritanya belum dirilis. Orang-orang kuat dari seluruh alam langit atas berkumpul bersama untuk membahas masalah surga gua air bulan. Julian juga ada di antara mereka. Dia mengenakan jubah hitam dan duduk di sudut, mendengarkan celoteh makhluk-makhluk ini. Dia juga mengetahui bahwa apa yang disebut surga itu disebut gua air bulan. Gua air bulan ditinggalkan oleh orang yang memiliki kekuatan super dahulu kala. Makhluk super kuat ini disebut Zizui. Zizui dulunya merupakan seorang pria kuat yang terkenal di alam langit atas, yang kekuatannya hanya berada di bawah penguasa alam langit atas. Dikabarkan bahwa tingkat kultivasinya telah mencapai puncak dan dia hanya selangkah lagi untuk memasuki alam kekacauan. Ada juga rumor yang mengatakan bahwa Zizui telah memasuki alam kekacauan, tetapi dahulu kala, dia muncul di domain kekacauan yang tidak diketahui dan dibunuh oleh orang kuat dari domain kekacauan, meninggalkan sejumlah besar harta karun. Di gua air bulan bahkan ada cara untuk memasuki alam kekacauan. Para pria kuat dari alam atas berkumpul bersama dan berbincang tentang gosip. Berbicara tentang Zizui. Mereka juga membicarakan tentang hilangnya Chaos Domain. Saya yang paling berhak menentukan dalam masalah Chaos Realm. Masalah ini tercatat dalam buku kuno sekte saya. Suatu makhluk berdiri. Saat dia membuka mulutnya, banyak mata di kedai itu tertuju padanya. Dengan sedikit rasa bangga dan puas di wajahnya, dia mulai berkata, ada desas-desus bahwa Chaos Domain adalah domain tersembunyi. Ketika semakin banyak orang kuat di Chaos Domain dan mencapai batas yang dapat ditanggung Chaos Domain, auranya akan bocor keluar, dan kemudian orang-orang kuat di 9 domain akan dapat merasakannya. Pada awalnya,
Banyak orang kuat merasakan aura Chaos Domain dan tidak dapat menahan diri untuk mencari Chaos Domain dan ingin memasuki Chaos Domain. Namun, orang-orang kuat di Chaos Domain juga sangat menakutkan. Zizui meninggal pada saat itu. Julian mendengarkannya dengan saksama. Dia tidak menyangka bahwa pemilik gua air bulan ini berhubungan dengan kekacauan. Dibunuh oleh makhluk kuat Chaos, siapa yang membunuhnya? Sejauh pengetahuan Julian, dia hanya tahu bahwa leluhur klan kekacauan menggunakan pedang 9 suara untuk menembus kekacauan dan melukai orang-orang kuat dari luar wilayah. Mungkinkah leluhur klan Chaos telah melukai makhluk kuat bernama Zizui ini? Boom! Pada saat ini, ledakan keras terdengar di kehampaan yang tak berujung. Ini datangnya dari daerah yang sangat jauh. Sekalipun jaraknya jauh, ini adalah pertarungan antara makhluk-makhluk super kuat, dan akibat yang ditimbulkannya sungguh mengerikan. Sekalipun jaraknya sangat jauh, makhluk hidup di alam semesta ini masih dapat merasakannya. Saat akibat pertempuran mengerikan melanda, semua makhluk di sini berdiri. Gelombang pertempuran yang begitu kuat. Ini adalah kekuatan surga. Seharusnya Ziwei dari klan surga telah bertarung dengan orang kuat lainnya. Mungkinkah surga gua air bulan muncul dan menyebabkan pertempuran antara para makhluk super kuat? Semua makhluk di sini menjadi bersemangat dan meninggalkan alam semesta satu demi satu, bergegas menuju tempat di mana nafas pertempuran menyebar. Julian tidak ragu-ragu dan ikut berdiri, menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Saat berikutnya dia muncul di kehampaan yang tak berujung. Dia mengidentifikasi arahnya, merasakan dari mana kekuatan tempur itu berasal, dan kemudian bergerak maju dengan cepat. Dia menunjukkan keadaan bebas dan mudah. Sebuah pikiran tunggal dapat menciptakan jarak yang sangat jauh. Sepanjang perjalanan, akibat dari kekuatan yang dahsyat menghancurkan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Banyak alam semesta hancur dan menjadi cacat, dan hampir semua makhluk hidup di alam semesta terkena dampak akibat pertempuran tersebut dan mati. Bab 2284, Gerbang Langit Atas, Ziwei. Julian muncul di kehampaan tak berujung di alam langit atas. Dimanapun dia muncul, ada kekuatan dahsyat yang menghantamnya dan semuanya hancur. Beberapa alam semesta hancur dan berubah menjadi reruntuhan. Hukum kosmik alam semesta juga runtuh dan menjadi kacau, yang menyebabkan kematian tragis banyak sekali nyawa. Lagi pula, tempat ini bukanlah area inti pertempuran. Dilihat dari aura yang terpancar dari pertarungan ini, tampaknya ini adalah pertarungan antara pendekar tingkat atas, yang kekuatannya sekurang-kurangnya telah mencapai tahap akhir Tianji Dao. Lebih jauh lagi, pada suatu keadaan tertentu, seseorang juga telah memasuki keadaan tak terhingga. Kalau tidak, bahkan orang kuat di tahap akhir Tianji Dao tidak akan memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan seperti itu. Julian terus bergerak maju. Tidak ada makhluk hidup lain di area tersebut, jadi dia pun menggunakan freedom dan easy. Tak lama kemudian, dia muncul di area inti pertempuran. Ketika dia tiba di sini, pertempuran telah berakhir. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan yang tak berujung. Ada lubang hitam luar angkasa di retakan ini. Lubang-lubang hitam ini dengan gila-gilaan melahap apapun di sekitarnya. Beberapa alam semesta yang runtuh dan rusak ditelan oleh lubang hitam luar angkasa ini dalam sekejap. Pemandangan di sini agak menakutkan. Aura yang sangat kuat. Setelah merasakan segala sesuatu di sekitarnya, Julian tak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Pikiran spiritualnya keluar, mengamati area tersebut. Tetapi dia tidak menemukan tanda-tanda kehidupan. Sayang sekali aku tidak bisa menggunakan Tao. Kalau tidak, aku bisa mereproduksi adegan itu di sini dan mengetahui apa yang terjadi di sini. Julian merasa menyesal. Hal ini membuat keinginannya untuk menjadi semakin kuat dan keinginannya untuk menghancurkan segel di tubuhnya semakin kuat. Pertarungan di sini telah berakhir dan dia tidak tinggal lama di sini. Dengan pikirannya, dia menghilang dari tempat itu. Bertahun-tahun setelah dia pergi, orang-orang kuat lainnya menemukan tempat ini. Dan Julian telah pergi selama bertahun-tahun. Ia mengembara dalam kehampaan tak berujung yang telah hancur, berusaha mencari apa yang disebut Gua Air Bulan, karena menurut tebakannya, karena telah terjadi pertempuran di sini, pintu masuk ke Gua Air Bulan mungkin berada di area ini. Namun, setelah mencari bertahun-tahun, dia tidak merasakan ada sedikit pun kehidupan, apalagi di Gua Air Bulan. Dia berada di kehampaan yang tak berujung, dan alam semesta muncul di depannya. Alam semesta ini juga dihancurkan oleh aura yang kuat. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta hancur, dan makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya mati secara tragis. Julian ingin pergi, tetapi dia merasakan sedikit nafas kehidupan. Apakah ada makhluk hidup? Dia tertegun sejenak, lalu pikirannya bergerak, dia melangkah maju, dan saat berikutnya dia memasuki alam semesta ini. Begitu ia memasuki alam semesta, ia kehilangan semua jejak nafas kehidupan ini. Dia sedikit mengernyit. Rasakan dengan serius. Tak lama kemudian, saya merasakannya lagi. Sesuai persepsinya sendiri, ia muncul di depan sebuah bintang yang sangat besar. Tepat saat dia hendak merasakannya dengan seksama, nafas kehidupan menghilang lagi. Dia mengambil satu langkah dan memasuki planet itu. Dia berjalan mengelilingi planet dengan santai, mencoba merasakan nafas kehidupan yang pernah dirasakannya sebelumnya.
Tak lama kemudian, ia pun meneguhkan nafas kehidupan ini. Nafas kehidupan ini berasal dari sebuah ngarai di pegunungan yang luas. Ketika dia muncul di luar ngarai, dia menemukan ada sebuah formasi di sini. Formasi itu sangat canggih. Ia mencoba mempelajarinya dan menemukan bahwa prasasti pada formasi itu sangat ajaib. Jika dia bisa menggunakan kekuatan Tao, dikombinasikan dengan sutra hati yang asli, dia mungkin bisa menghancurkan formasi itu. Namun sekarang garis keturunannya telah tersegel, dan kekuatan Tao yang dapat dimobilisasi oleh garis keturunan baru tersebut terbatas, sehingga mustahil untuk menghancurkan formasi tersebut. Siapa yang ada di sini? Julian berdiri di luar ngarai, mengusap dagunya, dan bergumam pelan, napasnya sangat lemah, terkadang ada napas dan terkadang tidak ada napas. Dia pasti terluka, jadi dia datang ke sini dengan panik untuk menyembuhkan lukanya. Julian membuat keputusan. Ini seharusnya makhluk yang bertarung sebelumnya, tapi saya tidak tahu apakah itu dari Sekte Langit Atas atau Paviliun Tianmo. Pada saat ini, dalam formasi di lembah, seorang wanita berpakaian ungu sedang duduk bersila di atas sebuah batu. Wanita berpakaian ungu itu rambutnya acak-acakan, banyak bekas luka di sekujur tubuhnya, dan berlumuran darah. Dia tampak sangat menderita. Dia adalah Ziwei, dari Sekte Langit Atas. Dia adalah orang kuat tingkat atas di Sekte Langit Atas. Dia bertemu dengan Paviliun Iblis dan dikepung oleh orang-orang kuat dari paviliun tersebut. Dia menderita luka serius dan nyawanya tergantung pada seutas benang. Jika dia ingin bertahan hidup, dia harus melakukan teknik terlarang dari Sekte Langit Atas. Teknik terlarang ini sangat mengerikan. Ia dapat mengubah seseorang sepenuhnya dan menghidupkan kembali seseorang yang putus asa. Namun, saat melakukan teknik terlarang, ada periode kelemahan. Ziwei ingin mencari tempat yang aman, tetapi dia tidak punya waktu. Jika dia terus menunda, dia akan mati. Oleh karena itu, dia memilih tempat ini dengan panik. Sekarang adalah saat yang paling kritis baginya untuk melakukan teknik terlarang itu. Jika orang-orang kuat dari Paviliun Iblis datang kepadanya saat ini, maka kematian akan menjadi satu-satunya hal yang menunggunya. Namun, yang Anda khawatirkan adalah apa yang akan terjadi. Dia merasakan ada beberapa makhluk hidup yang sedang mendekati alam semesta ini dan muncul di luar lembah tempat dia menyendiri. Namun, makhluk ini tidak menyerang formasi itu, yang membuatnya merasa sedikit lega. Saat Ziwei menarik napas lega, dia merasakan bahwa makhluk hidup lain telah muncul, dan aura makhluk hidup ini sangat jahat. Tak lain dan tak bukan adalah orang kuat dari Paviliun Setan Surgawi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Sepertinya tidak ada jalan keluar hari ini. Apakah aku, Ziwei, akan binasa di sini? Di luar lembah, Julian mengusap dagunya dan menatap formasi di depannya. Dia berpikir lagi, haruskah dia mencoba menggunakan kekuatan kasar untuk melihat apakah dia dapat menghancurkan formasi itu. Akan tetapi, ia juga menduga bahwa makhluk-makhluk dalam formasi itu terluka dan kini sedang dalam pemulihan. Jika dia menyerang formasi itu dengan gegabah, itu pasti akan mengganggu pemulihan makhluk-makhluk dalam formasi itu. Tepat ketika Julian ragu-ragu, dia merasakan seorang pria kuat sedang mendekat. Dia segera menyembunyikan nafasnya, tubuhnya memasuki keadaan tak terlihat, dan menghilang ke dalam lembah. Tak lama kemudian, sekelompok makhluk berpakaian hitam muncul. Totalnya ada sekitar 1000 makhluk berpakaian hitam. Mereka semua mengenakan jubah hitam dan topeng aneh, sehingga penampilan spesifik mereka tidak dapat terlihat dengan jelas. Penjaganya seharusnya ada di sini. Ya, aura itu berasal dari sini. Ziwei dari Sekte Langit Atas pasti ada di sini. Kirim sinyal, kumpulkan orang-orang kuat sekte, dan tangkap Ziwei hidup-hidup. Beberapa makhluk berpakaian hitam berkomunikasi. Penjaga utama segera menghentikan mereka dan berkata, sekarang Ziwei terluka, ini adalah kesempatan yang baik untuk berbuat baik. Selama kita menangkap Ziwei hidup-hidup, kita akan mendapat tempat di sekte di masa depan. Julian bersembunyi dalam kegelapan, dan dia juga tahu bahwa makhluk dalam formasi itu adalah Ziwei dari Sekte Langit Atas. Dia juga tahu bahwa Sekte Langit Atas adalah sekte ortodoks di dunia, sedangkan Paviliun Tianmo adalah sekte jahat. Dia merasakan aura pria berpakaian hitam ini dan mengetahui tingkat kultivasi mereka. Penjaga utama adalah seorang pria kuat di tahap awal Tianji Dao, dan selain dia ada beberapa orang lain yang berada di tingkat Diji Dao. Sisanya hampir semuanya berada pada alam setengah langkah ekstrim. Dengan lebih dari 1000 makhluk, Julian tidak akan memiliki masalah dalam menghadapi mereka dengan kekuatan fisiknya sendiri. Namun, jika ini terjadi, pasti akan menarik orang-orang kuat lainnya dari Paviliun Iblis. Dia juga bertanya-tanya bagaimana dia bisa menyelamatkan Ziwei dari formasi itu. Bab 2285, Penatua Paviliun Setan Surgawi muncul. Ada lebih dari 1000 orang kuat di Paviliun Tianmo, dan hanya ada satu Tianji Dao di antara mereka. Tianji Dao ini hanya pada tahap awal Tianji Dao. Julian bahkan dapat membunuhnya dengan kekuatan fisiknya. Satu-satunya hal yang dikhawatirkannya adalah saat dia bertarung dengan orang kuat Paviliun Tianmo di depannya, mereka akan mengirimkan sinyal minta tolong. Jika kita menarik lebih banyak orang kuat dari Paviliun Iblis, itu akan membuang-buang waktu dan tenaga. Boom! Sementara Julian masih memikirkan solusinya,
penjaga paviliun iblis mengambil tindakan dan mulai menyerang formasi di sini. Tiba-tiba terdengar suara yang memekakkan telinga. Kekosongan di sekitar formasi itu tiba-tiba meledak, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Retakan ini menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba. Formasi ini dibentuk oleh Ziwei setelah dia menderita kerusakan berat, tetapi kekuatan pertahanannya sangat mengerikan, dan bahkan penjaga paviliun iblis surgawi tidak dapat menghancurkannya dengan satu pukulan. Sekalipun tidak hancur, retakan tampak pada formasi tersebut. Jika terkena beberapa kali lagi, formasi itu mungkin hancur. Julian tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan para penjaga paviliun iblis surgawi melanjutkan serangan mereka. Pada saat ini dia muncul. Wush! Cahaya sisa muncul dan dia muncul di depan formasi. Siapa? Ketika orang-orang kuat dari paviliun iblis melihat Julian muncul, mereka semua terkejut. Mereka semua mundur, mencabut senjata, dan menatap Julian di depan mereka dengan waspada. Julian tampak malas, melihat ke arah banyak orang kuat dari paviliun iblis surgawi, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Semuanya, apa maksud kalian dengan ini? Aku berlatih dalam pengasingan di sini, tetapi kalian datang untuk menyerang formasi yang aku buat." Anda? Penjaga utama melangkah maju, menatap Julian yang baru saja muncul, dan bertanya, "Kamu sedang menyendiri di sini? Apakah kamu yang mengatur formasi di sini?" "Apalagi?" Julian bertanya balik. Para penjaga paviliun iblis surgawi mengamati Julian dari atas sampai bawah, mencoba melihat apa yang terjadi padanya, tetapi garis keturunan Julian telah lama disegel, dan dia tidak dapat menggunakan kekuatan Tao, dan tidak ada aura Tao yang terpancar darinya sama sekali. Oleh karena itu, para penjaga paviliun iblis tidak dapat melihat tingkat kultivasinya. Dia bisa merasakan ada kekuatan ledakan yang tersembunyi di dalam tubuh Julian. Dia tahu bahwa pria di depannya tidak mudah untuk dihadapi. Dia mengatupkan kedua tangannya dan berkata, "Aku adalah penjaga paviliun iblis surgawi. Aku telah diperintahkan untuk memburu musuh. Aku menduga musuh ada dalam formasi ini. Mengapa kamu tidak membuka formasi dan membiarkan kami masuk untuk memeriksa? Jika tidak ada musuh paviliun iblis surgawiku dalam formasi ini, kami akan segera pergi." Haha. Julian tertawa terbahak-bahak. Betapa konyolnya. Ini formasi yang aku buat, tempat di mana aku menyendiri. Kau tidak bisa masuk sesuka hatimu. Pergilah segera, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Julian tidak ingin bertarung dengan orang-orang kuat dari paviliun iblis ini. Meskipun orang-orang kuat di depannya ini tidak menakutkan, paviliun Tianmo adalah sekte yang sangat menakutkan di alam langit atas. Ada banyak orang kuat di sekte itu, dan bahkan orang kuat dari sekte langit atas berani memburu mereka. Jika dia menyinggung paviliun Tianmo, itu akan sangat merugikan dirinya. Saya harus masuk dan melihatnya. Wajah penjaga paviliun iblis berubah muram, dan aura yang sangat kuat muncul dari tubuhnya. "Lalu mengapa kamu tidak mencobanya?" Julian melangkah maju. Pengadilan kematian. Penjaga paviliun iblis marah. Tubuhnya bergerak, dan saat berikutnya dia muncul di depan Julian. Tinju hitamnya tiba-tiba menghantam Julian. Pukulan ini memiliki kekuatan yang mengerikan. Kekosongan alam semesta tidak dapat menahan gaya ini sama sekali dan rusak. Julian tidak takut dan mengangkat tinjunya untuk menghadapi serangan itu. Boom! Kedua tinju itu bertabrakan. Dua kekuatan mengerikan bertabrakan. Akibat pertempuran itu melanda bagaikan riak air yang tertidur, menghancurkan apapun yang ada di jalurnya. Julian melangkah mundur dan muncul di tepi formasi. Orang kuat dari paviliun iblis memuntahkan darah dan tubuhnya terus mundur. Saat dia mundur, kekuatan mengerikan itu menghancurkan kekosongan di belakangnya. Bahkan jika Julian mengandalkan kekuatan fisiknya, dia lebih kuat dari orang kuat Tianji Dao biasa. "Pergi." Julian berbicara dengan suara dingin, sambil berteriak, "Aku tidak ingin menjadi musuh paviliun iblis surgawi, tetapi jangan memprovokasiku. Jika kamu tidak keluar dari sini, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan lain kali." Teriakan keras Julian bergema di seluruh kehampaan. Berjalan. Penjaga paviliun iblis mengeluarkan perintah untuk mundur. Sekelompok orang kuat meninggalkan alam semesta ini dan muncul di kehampaan tak berujung di luar alam semesta. "Tuan Pelindung, apakah kau pergi begitu saja?" "Ya, Ziwei pasti ada dalam formasi." Banyak pria kuat yang angkat bicara. Penjaga paviliun iblis surgawi mengeluarkan perintah, katanya, "Jagalah alam semesta ini untukku, dan jangan biarkan makhluk hidup apapun pergi. Aku akan segera mengaktifkan seni mistik dan memanggil orang-orang kuat sekte untuk datang ke sini." "Ya." Atas perintah sang penjaga, ribuan orang kuat tersebar untuk menjaga alam semesta. Sang penjaga mulai menggunakan teknik rahasia untuk memberitahu orang-orang kuat lainnya di paviliun iblis. Julian untuk sementara waktu mengusir penjaga paviliun iblis surgawi. Tetapi dia juga bisa merasakan bahwa orang-orang kuat dari paviliun iblis surgawi belum pergi, tetapi ditempatkan di luar alam semesta. Dia tahu bahwa segera sejumlah besar orang kuat dari paviliun iblis akan muncul di sini. Dia tidak memiliki kebencian terhadap paviliun iblis, dan tidak akan sulit baginya untuk melarikan diri. Dia berbalik dan melihat formasi di belakangnya. Nafas yang keluar dari formasi itu sangat lemah. Dilihat dari nafasnya,
Makhluk-makhluk dalam formasi itu pasti sudah kehabisan tenaga. Aku tidak tahu apakah kamu Ziwei dari Sekte Langit Atas, tapi hanya ini yang bisa kulakukan. Apakah kamu bisa bertahan hidup tergantung pada keberuntunganmu. Julian berdiri di luar formasi dan berkata dengan lembut, aku akan melindungimu lebih lama lagi. Ketika orang kuat sejati dari Pavilion Iblis Surgawi muncul, aku tidak akan bisa melindungimu lagi. Dalam formasi tersebut, Ziwei berada pada momen transformasi yang kritis. Julian bertindak tepat waktu dan memberinya cukup waktu. Dia juga mendengar apa yang dikatakan Julian. Dia sangat bersyukur. Namun, dia tidak bisa menanggapi Julian. Dia duduk bersila, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya ungu. Cahaya ungu cemerlang muncul dari tubuhnya dan melesat ke udara setinggi 100 meter. Mereka berkumpul bersama dan membentuk suatu sosok ilusi. Terlebih lagi, energi dan semangat Ziwei melemah dengan cepat meninggalkan tubuhnya dan berkumpul menjadi bayangan ilusi. Dia sedang bertransformasi, dia sedang terlahir kembali. Julian juga duduk bersila di luar formasi. Dalam sekejap mata, 3 bulan berlalu. 3 bulan kemudian, Julian tiba-tiba berdiri karena dia merasakan aura yang sangat menakutkan. Wush! Begitu dia merasakan napas ini, sebuah bayangan muncul di depannya. Bayangan-bayangan itu perlahan berkumpul membentuk seorang lelaki tua. Orang tua itu mengenakan jubah hitam dan topi hitam di kepalanya, hanya memperlihatkan separuh wajahnya. Wajah tuanya dan sebagian jenggotnya terlihat, dan ia tengah memegang tongkat. Para penjaga sebelumnya dan banyak orang kuat dari Pavilion Iblis juga muncul. Begitu mereka muncul, mereka berteriak serentak, "Selamat datang, Tetua." Julian menatap Tetua Pavilion Setan Surgawi dengan ekspresi serius di wajahnya. Tahap akhir dari Tianji Dao. Penjaga Pavilion Setan Surgawi di depannya adalah makhluk kuat di tahap akhir Dao Ekstrim Surgawi. Sekalipun dia telah memasuki alam tanpa batas di alam ekstrim, dia telah mencapai tahap akhir Dao Ekstrim Surgawi, yang juga sangat mengerikan. Bahkan jika segel pada garis keturunannya dilepaskan dan dia dapat menggunakan kekuatan Dao, dia tidak akan sebanding dengan tetua di depannya. Julian segera berjalan mendekat sambil tersenyum, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, "Junior Julian, salam untuk yang lebih tua." Bersambung.